Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Setelah penjelasan ringkas dan penjelasan yang berusaha dipres tadi tentang masalah keutamaan ilmu, mudah-mudahan kita semua dan insyaallah sebagian besar di antara kita sudah sering mendengarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimudahkan untuk istiqamah di atas ilmu dan mengamalkannya. Ayyuhal ikhwatu fillah, maka setelah kita mengetahui keutamaan ilmu yang besar ini, maka tentu saja siapapun di antara kita tidak ingin luput dari keutamaan besar tersebut. Siapapun di antara kita tidak ingin terhalangi dari kesempatan besar untuk menuntut ilmu ini, padahal alhamdulillah fasilitas atau kesempatan kita ada untuk itu. Jadi siapapun di antara kita jangan ada yang mengalah dalam masalah agama. Sudahlah, saya biar jadi yang biasa-biasa saja, yang lain biar yang jadi penuntut ilmu. Subhanallah, ini keutamaan besar. Kenapa sampai ada sifat mengalah yang keliru dalam hal seperti ini? Antum sudah ketahui semua dalam keutamaan agama kan tidak ada yang namanya mengalah. Sampai dalam masalah shaf awal saja kan kata Nabi SAW, law ya'lamun nas ma fin nida'i wa shafil awal thumma lam yajidu illa yastahimu alaihi lastahamu. Seandainya orang mengetahui bahwasanya bagaimana besarnya keutamaan azan dan shaf awal, kemudian mereka tidak mendapati cara kecuali dengan cara mengundi, maka mereka mestinya mengundi karena keutamaannya. Jadi tidak ada sistem mengalah dalam agama. Sudahlah, biar cuma dia yang jadi ustaz, saya jadi pendengar. Tidak bisa seperti itu. Masing-masing dari diri kita harus bertekad menjadi ustaz. Masing-masing dari diri kita harus bertekad untuk menjadi pembawa agama. Siapa yang tidak ingin menjadi pengikutnya para nabi alaihi wassalatu wassalam? Siapa yang tidak ingin nanti di hari kemudian dikumpulkan beserta rombongannya Nabi Muhammad SAW? Semuanya ingin. Siapa yang tidak ingin masuk dalam keutamaan orang-orang yang berilmu seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih juga riwayat Tirmidzi, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil bahri wa hatta namlatu fi juhriha. Sesungguhnya orang yang berilmu itu akan dimintakan ampun oleh semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai pun ikan di lautan dan bahkan semut dalam lubangnya. Siapa yang tidak ingin dapat keutamaan ini? Kalau cukup saja makhluk yang ada di bumi, semut dan ikan di lautan memintakan ampun kepada orang yang berilmu, apakah itu bukan merupakan jaminan akan dihapuskan dosanya? Jelas merupakan jaminan. Apalagi kalau sampai makhluk yang di langit, yaitu para malaikat, memintakan ampun kepada dia. Ini keutamaan yang besar, ayyuhal ikhwatu fillah. Maka wajar ya kalau Ibnu Qayyim mengartikan pengertian wali yang sebenarnya, yang paling utama dan paling berhak untuk mendapatkan predikat sebagai wali adalah orang yang berilmu. Sewaktu beliau menafsirkan sabda Rasulullah SAW, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang musuhi waliku, kekasihku, maka aku sungguh telah menyatakan perang kepadanya. Kata Ibnu Qayyim, warathatul anbiya'uhum sadatu awliyaillahi azza wa jal. Pewarisnya para nabi, orang-orang yang mewarisi ilmu agama dari para nabi, mereka itu adalah pimpinannya, orang-orang yang terkemuka dari para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada seorang pun di antara kita yang kemudian setelah ini mengatakan, biarlah cuma si fulan saja yang mendapatkan keutamaan tersebut, saya ingin yang biasa-biasa saja. Ini semua adalah anggapan yang keliru. Kalau dalam masalah dunia, kita semua, antum semua akan berusaha untuk kalau berdagang ambil untung yang paling tinggi, iya kan? Kalau dalam masalah usaha, semua ingin yang terbaik dalam masalah dunia. Kenapa dalam masalah din antum meluputkan kesempatan yang bisa antum raih untuk mendapatkan keutamaan tersebut dengan tidak bersemangat untuk mencarinya? Subhanallah. Imam Malik bin Anas dalam asarnya yang terkenal juga, yang ma'ruf, ketika salah seorang ulama di zamannya menganjurkan kepada beliau untuk mengurangi kegiatan beliau membaca dan mengajarkan ilmu hadis. Ulama ini menganjurkan kepada kebaikan yang sama-sama kita sepakati baik, yaitu dianjurkan untuk lebih banyak ibadah, karena kan dia tinggal di Madinah, di Masjid Nabawi kan keutamaannya besar kalau dia banyak beribadah.
Dikurangi sedikit kegiatan dia atau semangat dia dalam menyebarkan ilmu hadis. Imam Malik menjawab dengan jawaban yang sangat penuh hikmah, agung sekali, mulia sekali. Apa kata dia? Dia menjawab pertanyaan tadi atau anjuran tadi lewat surat, maka dia pun menjawab lewat surat. Dia mengatakan di antara kata-katanya dalam ucapan tersebut, dia mengatakan, amma ba'du fa innallaha qad qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Sesungguhnya Allah telah membagi-bagi amal manusia sebagaimana Allah membagi-bagi rezeki bagi manusia. Iya kan? Kalau dalam masalah rezeki kita berusaha mencari yang terbaik, kenapa dalam masalah amal kita enggak berusaha mencari yang terbaik? Fa innallaha qad qassamal arzaq, qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Sesungguhnya Allah telah membagi-bagi, menjadikan bertingkat-tingkat rezeki sebagaimana Allah menjadikan bertingkat-tingkat amal manusia. Wa qad raditu bima qassamallahu li, dan aku telah ridha dengan amal yang Allah bukakan, Allah bagikan untukku. Wa ma ra'aitu ma ana fihi duna ma anta fihi, dan aku tidak memandang apa yang aku lakukan sekarang ini lebih di bawah kedudukannya daripada apa yang Anda kerjakan. Karena sudah kita ketahui, para ulama salaf sepakat mengatakan bahwa ilmu itu lebih utama daripada amal nafilah, amalan-amalan sunnah. Kata dia, saya tidak memandang apa yang saya kerjakan saat ini menyebarkan ilmu di bawah keutamaan daripada apa yang Anda kerjakan. Wa arju an yakuna kilana ala khairin wa shalah, dan aku berharap kita berdua di atas kebaikan dan kemaslahatan. Walhasil jawaban beliau ini menunjukkan pilihan seseorang yang benar-benar punya semangat untuk mendapatkan keutamaan dari Allah. Kalau kita bisa mencapai yang besar, kenapa harus ambil yang kecil? Kalau kita bisa mendapatkan keutamaan tersebut, dan insya Allah masing-masing kita punya potensi untuk itu. Antum-antum yang tinggal di Bandung tidak lebih rendah keutamaannya dibandingkan dengan ikhwan lain yang tinggal di Madinah sekalipun. Cuma masalah kesempatan saja. Dan subhanallah, tidak ada yang mengatakan harus menjadi ustadz, harus menjadi untuk bisa mendapatkan keutamaan menjadi pewarisnya para nabi, menyebarkan ilmu agama itu harus orang yang bisa mengisi daurah yang dihadiri 500 orang misalnya. Enggak mesti. Tidak mesti demikian. Berapa banyak tempat di Bandung ini atau di wilayah-wilayah pelosok yang kemudian belum dijangkau dengan dakwah? Kenapa antum tidak berusaha untuk menjadikan diri antum sebagai pewaris para nabi dengan mendakwai orang-orang tersebut? Satu atau dua orang yang menghadiri pengajian, maka insya Allah antum sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mewarisi tugasnya para nabi dalam artian menyampaikan dakwah kepada manusia dengan dua orang yang hadir pada pengajian antum tersebut. Kalau di kalangan ulama salaf saja, dan ini termasuk di antara hal yang menunjukkan ilmu itu besar keutamaannya, tapi sedikit yang siap untuk mengambil resiko dan berpayah-payah untuk menuntutnya. Kalau sampai di kalangan ulama salaf saja dulunya, sampai di kalangan ulama besar mereka, tidak mesti majelis mereka itu banyak yang hadiri seperti kita sekarang, masya Allah banyak sekali. Padahal yang isi bukan ulama, kan begitu. Kalau di kalangan mereka saja, sampai seperti misalnya di zamannya tabi'in yang terkenal, juga perawinya Bukhari dan Muslim, Atha ibn Abi Rabah, murid seniornya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, termasuk ulama tabi'in yang terkenal dan sangat menguasai ilmu fikih, terutama masalah manasik haji, masalah hadis-hadis tentang manasik haji. Sampai di zamannya saja imam besar seperti ini, kata salah seorang yang pernah menjadi muridnya Imam Ahlus Sunnah juga Al-Auza'i, Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i, dia mengatakan, ra'aitu Atha ibn Abi Rabah wa huwa ardu ahli al-ardi indan nas wa lam yakun yashhad majlisahu illa 9 aw 8. Aku pernah melihat Atha ibn Abi Rabah. Di zaman dia itu dia adalah orang yang paling dicintai oleh manusia, enggak dimusuhi manusia di zamannya dia. Bersamaan dengan itu, tidaklah menghadiri majelis ilmu yang beliau adakan kecuali cuma 8 atau 9 orang. Ini Atha ibn Abi Rabah, imam dari kalangan tabi'in, bahkan imamnya para ulama yang lainnya. Ini contohnya bahwa memang ilmu itu besar keutamaannya tapi sedikit. Banyak orang-orang yang terlalu beralasan dan tidak berani menanggung resiko untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Kemudian contoh lain yang mengabarkan sedikitnya orang yang menuntut ilmu dan merupakan anugerah yang besar jika Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita untuk mau menggabungkan diri ke dalam golongan mereka. Dalam biografinya Al-Imam Nafi' Maula Ibnu Umar, Imam Malik menggambarkan tentang majelis ilmu beliau, karena Imam Malik adalah murid seniornya
guru utamanya Imam Malik, termasuk diantaranya adalah Imam Nafi' Maula Ibnu Umar, imam dari kalangan tabi'in yang terkenal, tabi'in yang junior. Juga hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Malik mengabarkan tentang